Ini yang menarik justru ya. Saya nggak nyangka di tablet 2 jutanya Xiaomi Poco ada fitur seperti itu. Bismillah, hari ini saya mau unbox tablet terbarunya Poco, Pad C1 yang memang speknya bahkan looks-nya sama persis dengan Redmi Pad 2 9,7 inci ya. Beda harganya cuma 100.000 lebih murah, dengan berbagai promo ini bisa didapatkan di sekitar 2,1 juta dari normalnya 2,3 jutaan. Untuk prosesor dia pakai Snapdragon 6S Gen 2, 6S 4G Gen 2. Kalau saya browsing kurang lebih itu mirip dengan Snapdragon 685 ya. Jadi 6 nanometer, berarti kalau di MediaTek prosesornya ini mirip-mirip performanya dengan Helio G85, di atas sedikit, tapi di bawah Helio G99 harusnya. Cuma kalau Snapdragon ini setahu saya dia bisa pakai UFS ya. Kalau yang ini 685. Nah, layarnya 2K 9,7 inci, jadi harusnya tajam. Kemudian refresh rate-nya 120 Hz, baterainya lumayan 7600 mAh, tidak terlalu besar, tapi kan memang si tabletnya juga lebih compact. Yang jadi pertanyaan adalah sekarang tablet 2 jutaan cuma dapat memori 464 GB di atas 2 juta ya. Tapi memang bukan salahnya Poco, harga komponen naik semua. Dan ini sudah pakai HyperOS 3 alias Android 16, patut disimak. Nanti berat nggak tuh, RAM 4 GB jalanin HyperOS yang terbaru. HyperOS 2 aja dulu berat soalnya ya. Oke, kita simak di dalamnya. Seperti biasa, Poco dapat pembatas buku dan juga stiker set seperti ini. Lalu ada tabletnya langsung. Kemudian di dalamnya ada beberapa partisi, buka aja kayak gini. Kalau yang atas ini nggak ada apa-apa lagi, hanya penahan biar tabletnya nggak goyang-goyang di dalam box. Ada buku petunjuk atau panduan memulai cepat dan juga kartu garansi di sini. Oke, ini bukan varian seluler ya. Setahu saya tablet Xiaomi di Indonesia nggak ada yang varian seluler. Artinya apa? Artinya masih diimpor langsung, made in luar. Tapi nanti kita cek di belakang deh, ini made in Batam apa made in luar. Ini SIM ejectornya, bukan SIM ejector sih, slot kartunya micro SD harusnya, jadi card ejector lah ya. Kemudian dapat kepala charger berapa watt ini? 15 watt saja, dengan port Type E dan tentunya kabel data atau kabel charging Type E to Type C ya. Oke, betul, dengan aksen warna putih, bukan orange seperti itu. Dan habis. Jadi di dalam paket penjualannya kita tidak dapat casing pelindung ya. Kalau keyboard mah apalagi. Ini highlight speknya yang tadi sudah. Nah, kalau warna ini nggak ada yang warna silver. Warnanya dark gray sama dark blue aja. Ini yang warna, tuh betul, dibuat di Tiongkok ya. Ini yang warna dark gray-nya. Saya takut soalnya blue-nya terlalu nabrak. Jadi saya ambil dark gray-nya yang lebih mirip warna hitam. Kemudian, oke, unibody ya. Si back cover-nya ini walaupun ada garis pemisah, tidak dibikin beda bahannya. Semuanya full logam. Tidak ada bagian yang plastik di sini buat penerimaan sinyal, karena ini bukan yang 4G. Kemudian di sisi atasnya ada mikrofon. Ini micro SD-nya, kayaknya micro SD slot atau tray-nya ada di atas juga. Kalau dibuat di Tiongkok sih udah pasti ini WiFi only ya. Karena kalau dibuat di Indonesia, minimal 4G itu sudah harus memenuhi kadar TKDN. Yes, di sini hanya ada slot micro SD. Kabar baik karena storage internalnya hanya 64 GB. Kemudian ada satu kamera saja di belakang. Di sini ada volume up dan volume down button. Di sini tombol powernya berarti ada di sebelah kiri ya posisinya. Loudspeakernya kiri kanan stereo. Jadi buat nonton harusnya udah lebih enak dan masih tetap punya jack audio 3,5 mm. Di sini port Type C-nya. Di sisi bawah kosong saja, tidak ada apa-apa dan bagus. Kamera depannya posisinya sudah di atas dalam posisi landscape seperti ini. Jadi ini tablet landscape ya, bukan tablet yang vertikal atau portrait seperti itu. Teman-teman, saya akan ukur dulu ketebalannya sebentar. Wow, di 7,6 mm saja, tipis ya, lebih tipis dari handphone. Sudah 0, kita taruh. Di 409 gram, masih di bawah setengah kilo, masih lumayan lah ya. Kalau menurut saya ini titik kuatnya sih di bodinya yang logam dan layarnya yang 2K meskipun dimensinya hanya 9,7 inci. Nah, sekarang juga tablet
Saya senang karena makin bervariasi ukuran layarnya. Ada yang 12 inci buat mereka yang butuh lebar-lebar, tabletnya yang lebih besar. Dan Xiaomi udah ngeluncurin kan yang 8,7 inci, walaupun yang itu layarnya menurut saya kurang. Yang Redmi Pad 8,7. Nah, kalau yang ini mudah-mudahan bagus. Di 2K soalnya resolusinya dengan dimensi 9,7 inci, jadi harusnya kerapatannya tinggi. A few moments later. Selesai setup, dari tadi saya ngerasa brightness-nya kurang ya. Apakah dia manual screen brightness-nya? Karena nggak mungkin cuma segini sih kalau menurut saya. Brightness dari layarnya, kecerahannya, harusnya lebih ya. Oke, oh yes. Masih bisa dinaikin ya. Tadi cuma berapa persen doang. Teman-teman bisa lihat bezel dari layarnya. Standar, tidak terlalu tipis, nggak setipis MatePad Mini memang. Tapi buat saya nggak pernah masalah. Malah kalau terlalu tipis takut pas lagi dipegang kayak gini, kita megang dengan jempol kan, dua-duanya kiri kanan, takutnya layarnya tertekan, jadi nanti pas kita mau geser malah kayak mau pinch gitu ya, buat zoom in zoom out. Oke. Kemudian saya mau langsung masuk ke about phone-nya. Ini untuk kamera dan spek lainnya saya akan munculkan di kiri. Oke, sudah HyperOS 3 terpakai 18,6 GB dari 64 GB. Jadi free-nya sekitar 45 ya, 45,4 GB. OS-nya HyperOS 3 dengan security update 1 April 2026. Android 16, kemudian teman-teman bisa simak ini speknya. Octa-core maksimal 2,9 GHz. Kalau Snapdragon 685 tuh clock speed maksimalnya tuh di 2,8 GHz. Kalau ini lebih tinggi sedikit ya. RAM 4 GB, Android 16. Oke, sudah. Kemudian saya mau ngecek apakah ini sudah ada fitur-fitur tabletnya. Pertama dikasih aplikasi Notes kayak gini. Punyanya Xiaomi. Oh, dari situ ya split screen-nya dari atas. Bisa langsung kamu pilih. Tapi sepertinya, oh bentar, ini about soalnya. Oke, message ini bisa split screen, bisa dia sebelah kiri, yang di kanan kita bisa pilih buat buka aplikasi lain. Message-nya masih error karena nggak bisa connect internet ya. Kita buka galeri misalkan di kanan. Jadi kalau lagi split screen gini, kamu bisa close aplikasi salah satunya dengan swipe up aja kayak gitu. Tapi kalau mau dua langsung, dari tengah bisa langsung close dua aplikasi. Bisa nggak floating windows? Bisa, tadi saya udah lihat. Soalnya ini kalau mau buka split screen yang barusan dua, masih ada di recent itu ya, recent bar. Ini ada taskbar, ada recent-nya. Nah, kalau mau floating window yang ini. Oke, jadi bagus ya untuk multitasking-nya by default sudah ada. Oke, ini contoh perekaman dengan kamera depan dari Poco Pad C1 di Full HD 30 fps. Mentoknya segitu perekaman videonya. Silahkan disimak audio dan juga kalau kita sedikit panning-panning ya. Saya yakin tablet bukan dipakai buat rekam dalam kondisi bergerak seperti ini, tapi saya mengetes sedikit aja stabilisasi dan frame rate-nya kalau misalkan ada gerakan, misalkan kayak gini ya. Kamera belakangnya juga sama di Full HD 30 fps. Mau digerakin dikit-dikit boleh. Oh, mejanya berantakan, ke monitor atas, lalu situ fokusnya nggak terlalu endut-endutan ya. Tapi biasanya tablet juga akan dipakai ngerekam video buat gerak-gerak. Mungkin kamu butuh buat ngerekam video unboxing, ada paket yang baru datang. Kayak gini gimana detailnya, masih cukup nggak? Ini kondisi cahayanya terang ya, ada lampu yang membantu. Oke, gimana hasil perekaman video dan juga fotonya? Lumayan lah ya kayaknya ya. Ada mode dokumen juga, ini ngebantu kalau kamu mau moto resi, nota, ataupun PR anak mau dikirim atau diedit di AI biar si jawaban-jawabannya dihilangin buat latihan selanjutnya. Ini ada black and white dan enhancements juga. Kalau videonya depan belakang Full HD 30 fps ya. Ada mode night juga buat kamera belakang saja, dan ada mode Pro buat kamera belakang juga. Apa ini? Kok
Bentar, serius. Saya pikir mode Pro buat buat ambil foto, tapi ternyata Pro-nya malah buat video dan ada multicam setup. Ini bisa dijadikan monitor. Wow, apakah ini artinya tablet ini bisa dijadikan monitor buat kalau lagi rekam dengan smartphone Xiaomi? Buat jadi field monitor, pengganti field monitor? Kalau iya, mantap, karena layarnya kan udah 2K ya. Warnanya juga bagus, walaupun memang tidak ada auto brightness, harus di set manual. Ini yang menarik justru ya. Saya nggak nyangka di tablet 2 jutanya Xiaomi, Poco, ada fitur seperti itu. Saya pikir tadinya mode Pro tuh buat foto aja, tapi malah ini buat video. Jadi menarik ya. Saya pengen coba lebih dalam nih. Tertarik saya buat ngulik fitur itu. Jadi kalau gitu saya segera beli casing setelah ini. Saya akan coba dulu. Teman-teman jangan lupa cek produk shopping sekali lagi dan link di deskripsi. Hatur nuhun sudah menyimak videonya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.